Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwanda Garini Dening Tias Wilujeng dari kelas A1 Arsitektur. Nomor NIM saya 14/2021-013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum agama Islam yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pertama, ada pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, ada fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai wahyu Allah, sebagai mujizat, sebagai pedoman hidup, dan sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, ada nama-nama Al-Quran. Yang saya sebutkan hanya ada 6, yaitu ada Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Mau'izah, Al-Huda, dan Asy-Syifa. Yang keempat, ada periode turunnya Al-Quran. Periode turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu periode Makaniyah dan Madaniyah. Periode Madaniyah adalah periode diturunkannya Al-Quran sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madaniyah adalah ayat yang diturunkan saat Nabi telah hijrah ke Madinah. Yang kelima, ada pengertian sunnah. Pengertian sunnah dibagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Secara bahasa, as-sunnah adalah jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik ataupun yang buruk. Lalu secara istilah, as-sunnah dijelaskan menjadi beberapa definisi, yaitu pertama, menurut ulama muhaddisin, sunnah adalah apa yang diterima ataupun ditinggalkan Rasulullah SAW berupa perkataan, tafsir, perbuatan, sifat, dan lain-lain, baik dari beliau sebelum menjadi rasul dan sesudah beliau menjadi rasul. Kedua, dari ulama ushul fiqh, sunnah adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quran Karim, baik perbuatan, perkataan, ataupun takrir yang dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum syara. Terakhir, menurut ulama faqih, sunnah adalah apa yang datang dari Rasulullah SAW yang tidak fardu dan tidak pula wajib. Lalu yang ketujuh, ada macam-macam sunnah. Macam-macam as-sunnah dibagi menjadi tiga, yaitu ada kauli, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada fi'li, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada takriri, yaitu perbuatan sahabat-sahabat Nabi yang diakui dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedelapan, ada kedudukan dan fungsi as-sunnah. Hadis as-sunnah menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dari segi urut, Al-Quran bersifat qat'i dan hadis bersifat dzanni kecuali hadis mutawatir. Lalu secara fungsi as-sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ada bayan tafsir, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sangat umum. Lalu ada bayan takrir yang berfungsi untuk mengokohkan ayat-ayat yang tertera di dalam Al-Quran. Lalu bayan tashri, yaitu untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang nomor 9, ada pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan menurut Mukti Ali, ijtihad adalah berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas sesuai hukum berdasarkan isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu metode-metode ijtihad. Metode ijtihad terbagi menjadi tiga, yaitu ijma,
kias, dan istidlal. Ijma adalah persamaan dan kesesuaian para ahli mengenai suatu masalah yang dibahas. Sedangkan kias adalah menyamakan hukum yang sedang dibahas yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan istidlal adalah menarik kesimpulan antara dua hal yang berlainan. Penyampaian materi dari saya minta maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.